lovers, thank you for coming. Kali ini kita akan mengupas misteri dan fakta-fakta di balik luasnya dunia ini. Apalagi kalau bukan di udah tahu belum? Pada zaman dinasti Ming ini, terjadilah yang namanya perbudakan. Pembangunan tembok Cina menelan korban sebanyak 400.000 jiwa. Kita akan kupas cerita dari negeri tirai bambu. Apakah teman-teman tahu negeri tirai bambu itu negeri apa? Yap, sebagian Jawa Posi mungkin benar dan sebagian tidak tahu. Jadi negeri tirai bambu ini disebut dengan negeri Cina. Nah, dari mana aku mulai? Seperti teman-teman tahu bahwa negeri Cina pernah masuk dalam nominasi 7 besar keajaiban dunia. Apa sih? Atau bangunan apa sih yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia? Nah, pasti pernah teman-teman baca dalam RPU, kalau tidak salah ya RPU, bahwa Cina pernah memasuki nominasi 7 keajaiban dunia dalam bentuk bangunan, yaitu tembok Cina, atau disebut dengan The Great of Wall. Kali ini kita akan kupas mitos dan fakta-fakta menarik di balik dari tembok Cina tersebut. Fakta pertama, yaitu tembok Cina dapat dilihat dari kejauhan. Bahkan katanya ada teori yang mengatakan bahwa tembok Cina ini bisa dibangun. Fakta pertama, bahwa tembok Cina ini dapat dilihat dari bulan atau benda-benda luar angkasa lainnya. Apakah teori ini benar ataukah hanya mitos? Dan jawaban sebenarnya adalah ini adalah mitos. Mengapa demikian? Karena bentuk landscape dari permukaan bumi ini sama dengan tembok Cina, yang artinya warna, bentuk hampir sama dengan tanah sekitar bumi. Jadi tidak bisa ya dinampak dari bulan. Yang bisa dilihat dari bulan hanya lautan dan daratan. Seperti yang kita tahu, yaitu di mana? Di globe. Selanjutnya kita akan kupas fakta kedua. Fakta kedua, bahwa nama tembok Cina adalah The Great of Wall, yang artinya tembok besar. Padahal nama ini adalah nama yang dibahasa Inggriskan dan dibahasa Indonesiakan. Namun tahukah kamu nama sebenarnya dari tembok Cina ini apa? Yap, namanya adalah dalam bahasa Cina ya, Wanli Changcheng. Wanli Changcheng. Itu bahasa apa sih? Bahasa Mandarin. Jadi Wanli Changcheng, maaf ya kalau salah pengucapan. Jadi nama tembok ini diambil dari bahasa Cina atau bahasa Mandarin yang disebut dengan Wanli Changcheng. Maaf kalau salah penyebutan nama, namun nama ini ditulis juga dalam bahasa Mandarinnya. Nah, tak tanggung-tanggung ternyata tembok besar Cina ini memiliki panjang yaitu 21.000. Jangan dulu diganggu. Tahukah kamu bahwa tembok Cina ini memiliki panjang sebesar 21.196 km dengan tinggi tembok Cina yaitu 6 meter. Kalau dibandingkan dengan orang mungkin tidak akan sampai ya, karena tinggi manusia itu paling tinggi itu 3 meter. Jadi panjang tembok Cina ini apabila disambung-sambungkan dengan sungai terpanjang di dunia, teman-teman tahu apa sungai terpanjang? Yakni Sungai Nil, Sungai Amazon, dan Sungai Yangtze, yang artinya bila disambung-sambungkan masih lebih panjang lagi tembok Cina daripada sungai-sungai tersebut. Bisa bayangin sepanjang apa sih tembok Cina ini? Fakta ketiga yakni fakta tentang tembok Cina yang kita kenal ternyata tidak dibangun
secara sekaligus. Artinya tidak langsung pada tahun tertentu dibangun langsung jadi tembok Cina. Tapi pembangunan ini berlangsung selama 1800 tahun. Jadi tembok ini merupakan tembok yang dibangun dari beberapa generasi atau beberapa dinasti. Yang pertama, dinasti pembangun pertama tembok Cina adalah dinasti Zhou Barat, yakni pada tahun 1046 hingga 771 sebelum Masehi. 146 hingga 771 sebelum Masehi. Wow, lama sekali dia menjabat ya guys ya. Nah, setelah kekuasaan dinasti Zhou Barat, kemudian pembangunan ini dilanjut karena belum mencapai untuk pembatas tembok Cina atau negara Cina. Maka dinasti Qin kemudian melakukan pembangunan kembali untuk melanjutkan tembok Cina, yakni dari tahun 259 hingga 210 sebelum Masehi. Berapa tahun tuh? Lama-lama juga mereka menjabat ya. Selanjutnya, pada dinasti ketiga, yakni dinasti Han, membangun dengan bahan-bahan berkualitas daripada dinasti-dinasti sebelumnya, yakni bertujuan. Jadi dinasti Han ini udah memiliki tujuan nih untuk apa tembok Cina itu dibangun. Jadi dinasti Han ini memperbaiki tembok Cina dengan kualitas-kualitas bahan yang lebih bagus, batu-batu yang lebih bagus, semen yang lebih bagus, agar tembok Cina itu sebagai pembatas supaya tidak terjadinya perang, supaya tidak masuknya perang ke negeri Cina. Mantap juga dinasti Han ini ya guys ya. Nah, kemudian tembok Cina yang keempat itu dilanjutkan oleh dinasti Ming. Nah, dinasti Ming inilah yang menyelesaikan pembangunan tembok Cina hingga mencapai 21.196 km panjang dari tembok Cina ini. Pada zaman dinasti Ming ini terjadilah yang namanya perbudakan. Perbudakan apa? Buruh, pekerja secara paksa. Kenapa demikian? Nah, pada zaman dinasti Ming ini, para pekerja yang digunakan adalah para narapidana dan para petani-petani di negeri Cina untuk membangun tembok Cina. Berapa nyawa yang melayang? Nanti kita akan bahas di fakta selanjutnya. Nah, dinasti Ming ini pembangunannya berlanjut dari tahun 1368 hingga 1644. Jadi diperkirakan ya guys ya, diperkirakan ya teman-teman, bahwa pembangunan mulai dari dinasti Zhou Barat hingga dinasti Ming itu berlanjut selama 1800 tahun hanya untuk membangun tembok Cina sebagai pembatas negara. Bayangkan teman-teman, 1800 umur siapa yang bertahan gitu ya kan? Kita masuk ke fakta keempat bahwa pembangunan tembok Cina menelan korban sebanyak 400.000 jiwa. Apakah ini fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Sesuai dengan fakta ketiga bahwa tembok Cina ini dibangun selama 1800 tahun yang memerlukan beribu-ribu orang untuk membangun setiap tahunnya. Yang melayang itu akibat dari narapidana yang dipekerjakan secara paksa dengan cara dirantai, kemudian dicat warna hitam dan dibotak rambut mereka, dan sebagian dari mereka mungkin tidak diberi makan. Jadi mereka memang hanya fokus untuk mengerjakan tembok Cina sampai selesai. Itu pada saat dinasti Ming. Kemudian pada saat pembangunan tembok Cina ini bukan hanya narapidana, namun petani, TNI maupun penjaga kerajaan itu ikut dalam pembangunan tembok Cina. Loh, bagaimana sih membedakan antara narapidana dengan petani atau masyarakat biasa?
Jadi penanda yang dilakukan oleh raja atau dinasti Ming tersebut bahwa untuk narapidana itu dirantai agar tidak kabur saat melakukan pembangunan. Bijak sekali bukan? Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Kita masuk ke fakta kelima. Fakta kelima bahwa bangunan tembok Cina ini dibangun dengan menggunakan tepung beras. What? Tepung beras? Tepung beras apa ya? Tepung beras apa? Kok ketawa lah? Oke, jadi bangunan ini ternyata sebagian semennya mungkin kekurangan dana atau biaya atau gimana, kita kurang tahu ya kan. Namun pembangunan ini sisanya dilanjutkan dengan menggunakan yang namanya tepung beras, bukan tepung brand ya, tapi tepung beras yang memang mungkin dikelola hampir sama bentuknya dengan semen, sehingga bisa digunakan untuk merekatkan antara batu satu dengan batu di atasnya sehingga terbangunlah setinggi 6 meter gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah fakta. Kemudian fakta keenam adalah tembok Cina merupakan tempat pembuangan mayat atau disebut dengan kanibal. Ini kalau secara teori berdasarkan Google Search juga menyatakan bahwa sebagian ini adalah fakta dan sebagian ini adalah mitos. Yang faktanya adalah bahwa tembok Cina itu merupakan kuburan terpanjang di dunia, yang artinya banyak masyarakat yang telah meninggal akibat pembangunan tembok Cina, dan yang mitosnya adalah bahwa tembok Cina merupakan tempat kanibal atau matinya penduduk di Cina akibat banyaknya kanibal di sekitaran tembok Cina. Itu mitos ya teman-teman. Artinya bukan ada seperti zombie di sekitaran tembok Cina itu yang memakan manusia saat membangun itu, atau adanya tumbal, itu mitos. Jadi itu banyaknya mayat diakibatkan tembok Cina itu adalah karena pekerjaan secara paksa. Kita lanjut ke fakta ketujuh dari pembangunan tembok Cina. Nah, fakta ketujuh bahwa tembok Cina ini setinggi 6 meter tadi, setinggi 6 meter dan sepanjang 21.000 kurang lebih, itu pernah dibobol atau apa namanya itu? Dibobol atau pernah pernah dimasukin oleh yang namanya dinasti, bahwa tembok Cina ini pernah dibobol atau dimasukin oleh negara lain ya untuk melakukan perang di negeri Cina, yaitu oleh Genghis bukan ya, tapi Genghis Khan. Jadi Genghis Khan ini adalah salah satu pemimpin yang Jadi Genghis Khan ini merupakan salah satu pemimpin pada masa perang pasukan yang namanya pasukan Manchuria yang berhasil melewati tembok Cina pada masa jabatan dinasti Ming. Ini adalah fakta ya, bahwa pernah tembok Cina ini dibobol, dilakukan pembobolan. Yang berhasil itu cuma satu ya, yaitu namanya Genghis Khan. Oke, kita masuk ke fakta ke-8, yakni fakta terakhir dari tembok Cina. Apa faktanya? Bahwa tembok Cina merupakan tembok yang besar. Saking besarnya, kamu tahu bahwa saking besarnya tembok ini atau jembatan ini dia melewati 18 wilayah Tiongkok Utara. 18 wilayah Tiongkok Utara. Wilayahnya apa-apa aja? Wilayah yang pertama yaitu Heilongjiang, yang kedua Liaoningjilin, yang ketiga Mongolia Dalam, yang keempat Tianjin, yang kelima Beijing, yang keenam Hebei, yang ketujuh Hainan, yang ke-8 Shandong, yang ke-9 Shanxi,
yang ke-10 Shangxi, yang ke-11 Gansu, yang ke-12 Ningxia, yang ke-14 Qinghai, yang ke-15 Xianjing. Bukan si tapi Xianjing. Oke? Jangan teman-teman salah ya. Nah, udah tahu ya bahwa ada beberapa fakta dan beberapa mitos yang harus kita tahu bahwa pembangunan tembok Cina ini benar-benar dilakukan dari generasi ke generasi dengan fakta-fakta unik sehingga pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Gimana dengan fakta dan mitos dari tembok Cina tersebut? Mungkin sebagian dari teman-teman nih ada ilmu baru atau pengetahuan baru tentang tembok Cina. Nah, teman-teman punya cerita atau fakta-fakta menarik tentang misteri-misteri di dunia ini, boleh kirimkan cerita teman-teman di email kita, atau bisa tuliskan cerita teman-teman di kolom komentar kita di bawah ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info serta fakta-fakta menarik di dunia ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!